Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel YouTube Belajar Online Bimbingan dan Konseling bersama Miss Intan. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Intan, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media kalian. Video belajar online kali ini adalah pembelajaran online dengan aplikasi Zoom dengan materi etika pergaulan dengan teman sebaya. Ini materi kita hari ini. Kelihatan semuanya? Mana Jasmine? Jasmine ada Jasmine? Ya Miss, ada Miss. Kalau menurut Jasmine, etika itu apa? Sikap atau perilaku yang baik, cara bergaul, cara berkomunikasi gitu Miss. Oke, cara atau sikap yang baik ya? Iya. Oke, thank you Jasmine. Satu lagi yang cowok, Miss mau tanya, Raihan boleh deh, Raihan. Halo Raihan, mana Raihan? Halo. Iya, oke. Raihan, kalau menurut Raihan etika apa? Dengar pertama kali kata etika. Itu tata cara dalam itu berinteraksi dengan orang lain, Miss. Yang sopan gitu. Oke, sip, bagus. Terima kasih Rehan. Ya, jadi beberapa teman tadi udah setidaknya udah tahu sedikit ya tentang etika itu apa. Oke, kita lanjut dulu dengan tujuan kegiatan. Untuk tujuan umumnya, peserta didik bisa mempelajari cara-cara membina kerjasama dan toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya. Kemudian untuk tujuan khususnya, peserta didik bisa menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya. Yang kedua, peserta didik bisa mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku. Nah, ini tadi ya yang disampaikan sama dua temannya tadi. Etika itu apa? Ini suatu sikap atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab satu dengan yang lainnya dalam pergaulan. Nah, pergaulan remaja kita gabung aja ya. Kalau pergaulan dalam teman sebaya, artinya kalau teman sebaya seumuran kalian itu, kalau seumuran kalian sekarang ini disebutnya dengan remaja, ya, remaja. Nih, pergaulan remaja itu adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Nah, kelompok sebaya ini bisa memberikan dua pengaruh. Ya, jadi dalam pertemanan kalian itu bisa membawa dua pengaruh. Pengaruhnya pengaruh positif atau juga kebalikannya, pengaruh yang negatif. Dimana kalau yang pengaruh positif, kita udah tahu kan, pasti misalkan saling memberikan motivasi dalam hal kebaikan, misalnya belajar, atau mengingatkan jika kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian teman yang lain mengingatkan supaya kembali ke jalan yang benar atau hal-hal yang baik. Nah, tapi untuk pengaruh yang negatif, ini kelompok teman sebaya yang anggotanya itu dilandasi atau juga melecehkan norma-norma, tidak dilandasi moral atau melecehkan norma-norma. Kayak misalnya minum minuman keras, kecanduan obat-obat terlarang, kemudian kriminalitas, pacaran bebas, bahkan juga free sex ya. Nah, ini yang mengakibatkan dalam pergaulan teman sebaya itu berpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Jadi gitu ya. Jadi etika tadi mengatur ya, sikap kita mengatur dalam berinteraksi, kemudian pergaulan remaja itu hubungan antar kelompok yang bisa memberikan dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Oke, lanjut. Nah, etika dengan teman sebaya. Jadi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan
yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar suatu norma yang berlaku. Artinya di sini etika digarisbawahi adalah hal-hal yang baik, ya, yang mengatur atau juga tata krama dalam pergaulan sehingga tidak melanggar suatu norma yang berlaku. Sampai di sini paham? Untuk definisi atau pengertian etika dengan teman sebaya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalian sebagai remaja, apa yang sedang kalian alami sekarang ini? Yang pertama, ada yang namanya pergaulan persahabatan. Pergaulan persahabatan itu sifatnya hubungannya hanya sebatas teman, pergaulan teman atau sahabat, ya. Dimana dalam pergaulan persahabatan itu yang pastinya kalian merasa adanya kesamaan, baik itu kesamaan sekolah, kesamaan agama, hobi, tempat tinggal mungkin, atau juga latar belakang status sosial. Ya biasa kalau kalian bilangnya aku nyambung Miss ngobrol sama dia gitu, atau Miss aku sering curhat sama dia. Nah itu bisa dibilang adanya kesamaan atau kecocokan di antara kalian sehingga kalian bisa berteman atau menjadi sahabat. Nah yang kedua, pergaulan percintaan. Nah pergaulan percintaan ini ya biasanya adanya ketertarikan antara lawan jenis, yaitu perempuan dan laki-laki, yang biasanya kalau laki-laki itu mulai mulai sedikit mengeluarkan sikap romantisnya atau mungkin mencari nomor WA si cewek. Kalau yang si ceweknya mungkin yang tadinya tidak ingin dilihat cantik tiba-tiba berdandan gitu ya. Nah itu adalah munculnya rasa ketertarikan antar lawan jenis, di mana remaja itu mulai menaruh perhatian dalam bergaul, sehingga kalau kalian istilahnya sekarang itu adalah pacaran. Nah itu ya, itu pergaulan percintaan. Jadi dalam pergaulan remaja itu ada dua, teman dan juga percintaan atau juga pacaran. Ini dia nih yang paling penting, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya. Ada 8 etika nih, ya. Ada 8 etika. Coba Miss tanya dulu sama Salwa mungkin. Salwa, ada Salwa? Ya Miss. Oke, kalau menurut Salwa, dari ke berapa nih? Dari ke 8 itu mana yang menurut Salwa bisa Salwa jelaskan? Yang Salwa ngerti deh. Nanti Miss jelaskan juga ke 8 itu. Yang tidak mengkhianati kepercayaan, Miss. Ya, coba gimana kalau tidak mengkhianati kepercayaan? Kalau misalkan kita berteman itu kan, Miss, kita harus saling memberi kepercayaan. Kita harus percaya sama teman kita. Kita harus menjaga kepercayaan yang dikasih sama teman kita itu. Jadi kita nggak boleh mengkhianati kepercayaan yang diberi. Oke, intinya jangan harus menjaga ya, menjaga rasa kepercayaan teman kita itu. Oke, terima kasih Salwa ya. Kemudian satu lagi, mana nih? Cowok ada Ahmad Zaki mana? Ahmad Zaki. Zaki ada. Zaki. Oke, mungkin belum muncul ya. Rizky, coba Rizky Firdaus. Ya, Miss. Oke, kalau Rizky dari ke-8 ini mana yang mungkin Rizky bisa mengerti, yang paham dulu nih? Mungkin menjadi pendengar yang baik, Miss. Menjadi pendengar yang baik itu seperti apa? Gimana coba etikanya? Jadi kalau ada teman ngomong tentang suatu masalah
masalah hidup ataupun masalah sosial, kita itu harus mendengarnya dengan baik dulu. Jadi kita harus mendengar apa poin-poinnya, dan kita harus tahu apakah dia hanya ingin didengar atau ingin menerima tanggapan dari kita. Jika dia ingin menerima tanggapan dari kita, maka kita bisa memberi tanggapan kita. Tapi kalau dia hanya ingin didengar, maka sebaiknya kita diam saja sih. Oke, bagus ya. Kayaknya Rizky ini memang cocok ya jadi tempat curhatan teman-teman ya. Dia kayak udah ngerti nih. Makasih Rizky ya. Oke, jadi benar ya yang disampaikan temannya tadi, ada yang menjadi pendengar yang baik dan juga tidak mengkhianati kepercayaan. Kalau belajar kita bahas dulu yang belajar menghargai. Nah, belajar menghargai itu ya, mungkin dengan kata menghargai kayaknya agak susah didefinisikan, tapi kalau kita realisasikan gitu mudah ya. Maksud dari menghargai itu adalah kita tidak mengejek ya, istilahnya ya. Kita tidak mengejek teman gitu. Jadi belum tentu kita itu lebih baik atau lebih bagus dari dia. Ya, kalaupun memang kita ingin memberikan saran ya ataupun mengingatkan dia, jangan seperti kita mengejek, atau mungkin tata bahasanya lebih bagus dipilih gitu ya, dipilih dengan tata yang bahasa yang bagus kalau kita ingin mengingatkan dia, supaya jangan sampai dia merasa bahwa dia diejek atau dan lain sebagainya. Kemudian belajar menghormati. Ya, belajar menghormati itu seperti kayak toleransi ya. Jadi kita harus hampir sama sih dengan menghargai atau menghormati. Kemudian mempunyai sikap mau mengerti. Kalau teman misalkan lagi perasaannya sedih, ya kita harus paham atau mengerti perasaannya. Jangan sampai ada teman yang susah, teman yang lagi sedih, ya kita happy gitu ya, atau kita tidak menanggapinya dengan tidak sesuai dengan keadaan yang lagi dihadapi dia gitu. Kemudian mau memberikan pujian ya. Kalau temannya lagi dapat prestasi, temannya nilainya bagus ya, bukan kita iri gitu ya, bukan kita menunjukkan sikap yang curiga sama dia. Dia juga dapat nilai bagus karena nyontek, karena ini segala macam. Jangan. Tapi kalau bisa kita memberikan pujian yang baik. Oh bagus nih ya nilai kau ya, mudah-mudahan aku juga bisa dapat nilai yang sebagus kau gitu. Atau mudah-mudahan dengan nilai yang segitu memang benar-benar bisa kita manfaatkan gitu ya. Apa yang disampaikan guru kita, mendapatkan nilai yang bagus itu bisa bermanfaat. Memang benar-benar dari hasil kita sendiri. Kemudian mau memberikan motivasi. Kalau ada temennya lagi belajarnya atau motivasi belajarnya menurun, kita kasih motivasi biar dia bisa belajar lebih giat lagi. Kemudian tidak bercanda keterlaluan. Nah ini yang biasanya sering terjadi dengan remaja sekarang ini ya, atau seumuran kalian. Kalian merasa bahwa itu juga seumuran nih sama aku, kita udah anggapnya kayak biasa aja. Memang sebenarnya ada yang seperti itu, tapi ada beberapa orang yang mungkin untuk bercanda ya, untuk bermain itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu keterlaluan. Bisa jadi orang itu orangnya sensitif atau tidak mau, atau dia lagi tidak enak perasaan, atau mungkin dia lagi sakit, kita ajak bercanda ya hasil tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang mungkin tadinya kita pengen ketawa, tiba-tiba dia sikapnya marah sama kita kayak gitu. Jadi lihat dulu situasi teman kita itu seperti apa. Kemudian menjadi pendengar yang baik, benar apa yang disampaikan Rizky tadi ya, sama seperti itu juga. Kemudian tidak mengkhianati kepercayaan. Nah itu adalah etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan teman saya. Sampai saat ini, sampai materi di sini sudah paham semuanya, atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya semuanya diam, jangan-jangan tidur nih. Nah, lanjut aja ya. Kalian sebagai remaja yang mempunyai keinginan untuk menjadi cerdas, menjadi generasi yang berkualitas, kemudian bermoral ya. Nah, dalam beretika, unsur etika ini harus ada yang diperhatikan dalam teman sebaya itu. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Ya. Kemudian bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi.
Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam anggota kelompok. Kemudian yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Jauhkanlah sikap solidaritas semu di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran atau hal-hal yang memberikan kita pengaruh negatif. Hindarilah pola perilaku yang melawan norma atau tidak bermoral. Ya. Oke. Selanjutnya, jadikanlah kelompok atau dalam hubungan pertemanan sebagai sarana atau wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau memecahkan masalah, baik masalah pribadi, baik dipecahkan oleh pribadi masing-masing ataupun juga bersama-sama. Nah, ini yang terakhir ya, yang teman tadi yang pergaulan percintaan. Apabila kalian sudah mempunyai kekasih atau sudah berpacaran ya, jangan melanggar norma agama. Ya, alangkah baiknya kalau pacaran itu dijadikan sebagai motivasi untuk lebih bersemangat dalam belajar, saling membantu dalam mengembangkan wawasan keilmuan, bersama-sama aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan atau acara keagamaan. Jadi jangan kalau pacaran itu intinya bahwa kalau pacaran itu harus jadikan sebagai motivasi untuk bersemangat dalam belajar, ya, atau mengikuti kegiatan sosial sama-sama gitu. Ada lomba ikut sama-sama, ya, atau ada kegiatan kelompok atau belajar bersama, intinya seperti itu, begitu, ya. Oke, yang belum pernah ditanya siapa nih? Pandu mungkin Pandu. Oke, Pandu kedengeran suara Miss? Kedengeran, Miss. Oke, kedengeran. Pandu, kalau menurut Pandu apa sih manfaat etika dalam pergaulan? Manfaatnya? Yang pertama kita jadi lebih banyak yang mau berteman dengan kita. Lalu yang kedua teman kita akan lebih menghargai kita. Kita tidak akan dianggap oleh orang lain tuh sombong, nggak akan dianggap sombong. Oke. Itu aja ya. Oke, makasih ya Pandu. Itu kalau menurut Pandu. Satu lagi deh, cewek. Aisyah Hania. Masih ada waktu 2 menit lagi nih. Aisyah Hania apa? Kalau menurut Aisyah? Manfaat etika dalam pergaulan. Hargai orang. Mendapat banyak teman. Terus udah. Itu aja sih. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Itulah tadi video pembelajaran dengan materi etika pergaulan dengan teman sebaya. Semoga video ini bermanfaat